Gini, Om nitip band cilik saya ya. Om nitip band kecil saya ya. Om nitip band kami yang belum ada apa-apanya ya. Dan saya paling marah waktu itu ketika ada share yang bilang kayak gitu. Saya bilang, nggak ada band kecil, nggak ada band besar. Kita hanya beda pengalaman saja. Benar. Jangan merasa kecil. Karena apa? Ketika Anda merasa kecil ya selamanya akan kecil terus. Benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masih bersama channel Aku Plat L. Setik. Oke, ya seperti biasa setiap hari Kamis ya. Ya, Jam 7 malam kita memberikan informasi-informasi yang luar biasa dan kita mengupas tuntas setajam silet dan sekasar sikat dari band sampean ini ya. sajane wayahe ngaji. Wayahe ngaji, nah iki ngajine awake dhewe. Oh iya. Iya, kan ini kan banyak hal yang bisa dikulik, bisa dipelajari. Mungkin buat para pemuda, generasi muda yang di luar sana ketika melihat channel ini bisa melihat bisa mengambil hikmah dari perjalanan sebuah band, yaitu punya sampean ini, band sampean yang sampean bentuk perjalanan hidup atau perjalanan karir dari grup Plat L. Jadi kalau seandainya ketika video ini kita ngomong ada suara ngeng, Kita pengen natural saja. kita natural aja ya. Jadi kita nggak usah studionya ini aja nggak pakai peredam sama sekali, pintu blak-blakan ya. Kiri menuju Dapur, kamar mandi, ya. kanan menuju jalan raya. Jalan raya. Jadi Kalau ada gerebekan gampang keluarnya. Gerebekan. Keluarnya gampang. Kenapa kok harus ada gerebekan? PPKM Oh iya. Tapi kan kita jaga jarak. Ini 1 meter loh sebenarnya. sebenarnya, cuma terlihat dari kamera kan dekat. Iya. Karena memang ya Bias. Biasa. Ada. Oke. Terakhir dari mana ya terakhir? Kemarin yang kita menceritakan sebuah momen yang tak terlupakan dari Pumas. Ini masih edisi Pumas, masih episode Pumas ya. Generasi keempat. Generasi keempat. Ya. Jadi momen-momen yang tak lupakan kemarin. Band lokal versus band nasional. Ya. Keren. Nah, edisi yang kali ini yang ingin kita bahas adalah, atau mungkin yang pendengar ingin tahu, Pendengar itu radio. ya ini nanti kan ada suaranya toh. Oh iya. Iya. Kalau Atau ini pemirsa pemirsa ya kan. kayak TVRI. Kayak TVRI. Penikmat ya, penikmat YouTuber itu pelaku YouTube-nya. Oh, iya. Kalau kita ini YouTuber. Penikmat gitu. Penikmat YouTube. Terus ngene lho. Sing nonton film, sing nonton videonya awake dhewe lah ya. Film jadi. Film. yang buat yang menonton channel ini, aku lah dikasih ngomong apa gimana? Maklum, kita ini sudah faktor U. Saya masih 20 tahun deh. Oh iya. Iya. Enggak apa-apa. Jangan memudah-mudahkan diri, jangan menua-nuakan diri. Ya, enggak lah. Karena memang realitanya 20 tahun. Oke, kembali lagi. Ini kita bahas apa? Oh iya. Bahas usia. Apa yang mau ya? Intinya Iya. bahwa kemerdekaan adalah Hak segala bangsa. Jadi kita merdeka ngomong. Oh iya. Bebas ngomong. Iya. Banyak hikmah yang bisa diambil gitu loh. Jadi buat kamu yang nonton channel ini itu bisa mendapatkan sebuah pelajaran-pelajaran yang tersimpan atau terselip, nyelempit lah. Terselempitkan gitu ya, mengandung nyelempit seperti itu. Karena ini penuh dengan misteri.
Oke, langsung aja kita awali dari kemarin kita sempat cerita tentang Sebentar ya. Sekali sabar. apa ya? Aku sampai kok ngejreng gitu nih. Ini kan misteri kan? Iya kan? Karena beberapa episode kita selalu pakai hitam. Sampean pernah pakai merah. Merah. Saya selalu hitam. Konotasinya kok kenapa rock, kemudian metal, musik-musik cerdas selalu hitam. Sebenarnya tidak harus begitu. Iya. Makanya saya mencoba merubah image itu ya. Image itu sekarang pakai baju kayak gini. Aslinya sing ngirim lagi diumbah kabeh. Pengakuan ya. Pengakuan. Kalau saya selalu hitam ya. Kulitnya maksudnya. Oh iya. Tapi kalau inget-inget dulu awal-awal muncul Platel itu kan sempat banyak lagi tren baju-baju jangkis. Oh iya. Kita sempat pakai itu, warnanya pun bermacam-macam. Jadi selalu banyak orang bilang biasanya naik rock itu hitam-hitam, tapi kalau Platel justru enggak juga. Kita ngikutin tren aja lah. Kalau di eranya Pumars? Era Pumars ya masih banyak hitamnya. Masih banyak hitamnya. Yang pasti perbedaannya kalau saat Pumars dulu aksesoris banyak kita pakai. Aksesoris main aksesoris. Semacam glamour rock lah. Ya, kalung-kalung, glamour, kemudian gelang, kalung das macan gitu. Iya. Kadang-kadang das kerbau. kan katanya kalau pengen terlihat sangat kan kalungan das macan, sewangat wis. Kalau gelang-gelangnya rata-rata dulu monel sih. Gelang model seperti ini. Itu mulai dari yang lebar sampai kecil-kecil, ada yang bulat. Itu direnteng gitu. Renteng. Berarti sampean dulu juga pakai seperti itu? Iya. Koleksi saya banyak tuh. Itu semasa di Pumars. Masa Pumars. Koleksi berapa koleksi gulangi sampean waktu itu? Tidak terhitung karena setiap kali bermain ya pasti ganti. Oh. Ada yang asik baru ya kita beli. Belanjanya di mana? Kalau modal kan gampang didapat, blauran tuh banyak. Blauran. Pertanyaan saya itu sederhana. Sing dodol si urip. Beres sih urip kan iso dijak lho. Artinya pelangganku setia ini. Boleh gitu. Kira-kira sih dodol. Siapa tahu masih ada sisanya kita dapat gratis. Gitu ya. Iki menang-menang promosi bakul gelang. Itu bakul korek. Bakul korek. Oke. Nah, dalam perjalanan sebuah band itu memang tidak selamanya mulus, teman-teman. Begitu pula yang dialami oleh Pumars, ya kan? Begitu pula yang dialami oleh Pumars. Tidak semuanya itu kenangannya itu indah. Pasti ada, karena kan sebuah perkumpulan kan ya kan, persatuan dari antara lebih dari dua orang itu kan biasanya kan selalu ada permasalahan. Beda otak, beda hati, beda karep. Keinginan. Karep jari ya. Surabaya. Bebas. Kartolai bebas. Jadi itu ciri khas saya. Sampai nggak bisa meniru saya seperti itu ya. Karena saya juga nggak bisa meniru sampai yang seperti ini terus. Ya begitulah. Akan menjadi membosankan kalau videonya saya selalu seperti ini terus, bener ya? Iya. Oke. Ini muncul. Iya. Kelas 4 kalau mau pesan di kolom komentar ya. Tangkai. Dia ada duanya lagi. Karena kebetulan masih ada 2. Yang lain punya player lain saya nggak tahu masih ada enggak. Aku. Tapi saya nyimpen masih 2. Masih nyimpen ya, hebat luar biasa. Nah, di Pumars generasi keempat ini sekarang kita membahas Pumars, masih membahas Pumars, dan yang ingin saya kulik sekali adalah generasi keempat karena kebetulan generasi keempat itu adalah ada sampean ya kan. Karena nggak mungkin generasi 1, 2, 3 ya dengan tahu juga secara detailnya karena kan hanya sebagian saya cerita fans lah ya. Nah ketika sampean masuk di Pumars, pastilah ada sebuah permasalahan antar personal. Nah, kira-kira apa
yang dilakukan oleh band, apa yang dilakukan oleh masing-masing personal ketika menghadapi ada permasalahan itu? Ya, kalau band kan memang perkumpulan dari 2 hingga lebih berapa orang, yang pasti tadi dibilang menyatukan banyak kepala itu pasti susah. Anggaplah kita keluarga. Kalau dalam sebuah keluarga pasti punya keinginan masing-masing. Benar. Nah, di dalam keluarga pasti ada kepala rumah tangga. Betul. Kebetulan saat generasi keempat itu Mas Agung Ambulans, dia kepala rumah tangga kita, istilahnya Leader lah. senior kita, Senior dan leader juga. kita, dan bagaimanapun juga dia yang lebih banyak berperan ketika ada masalah-masalah yang muncul. Salah satu contoh mungkin saat latihan kita mendapatkan tempat spesial sih waktu itu di Lasika Sound System di Jalan Kaca Piring, ya. Kebetulan itu adalah salah satu keyboardis persewaan sound system terbesar dan salah satunya adalah milik dari Koge. Koge ini putranya namanya Stephen yang akhirnya jadi keyboardis. Akhirnya ada satu ruangan khusus yang kita pakai untuk latihan di situ. Awal-awal kita latihan dengan Mas Agung ya nyaman-nyaman aja. Tapi begitu sudah saling akrab, kenal, ternyata Mas Agung ini orangnya keras banget saat latihan. Dan itu terjadi beberapa kali, contoh ketika si Nanang atau Iwan ya, namanya Iwan, panggilnya Nanang, posisi sebagai drummer. Nah, dia ketika melakukan kesalahan atau mungkin keliru beatnya atau mungkin temponya terlalu cepat, apapun yang di dekat Mas Agung melayak. Lempar. Jadi awal sih memang cuma dilihat, 2 kali dilihat, ketiga baru tak apapun yang di situ. Dan ya kita sempat kaget, tapi ya banyak manfaatnya. Akhirnya menuntut kita untuk benar-benar perfect. Ketika awal-awal tahu seperti itu sempat berantem nggak? Pernah berantem nggak? Mungkin si Nanang udah biasa ya, karena dia sudah collab dengan Agung kan di generasi sebelumnya. Oke. Nah, generasi keempat yang baru waktu itu kan saya vokal, kemudian bass ada si Dedi. Kita panggilnya Dedi Huluk. Dedi Huluk itu karena dia badannya gede banget, suka fitness. Binaraga ya. Kemudian si Stefan di keyboard. Stefan aku kira juga sudah paham Agung karena beberapa kali mungkin si Agung juga sering jalan ke Lasika. Mungkin yang agak kaget yang mungkin saya sama Dedi yang benar-benar orang baru di situ. Sehingga ya, Mas Agung gini ya caranya. Tapi asik juga gitu, karena selama ini kami belum pernah mengalami hal kayak gitu di band-band saya sebelumnya. Sehingga itu momentum buat saya juga untuk kita ambil hikmahnya aja. Oh ternyata memang ya harus demikian mungkin ya. Karena mungkin saat itu nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya sosial media. Ya salah satunya itu, terus kan belum ada undang-undang. Kekerasan ya, KDRT ya. Tapi yang dilempar bukan orangnya. Jadi mungkin di situ ada kaset atau apa, lempar tak, terus kena drumnya. Artinya tidak ditujukan untuk ke orangnya, tapi mungkin ke sampingnya, ke itu. Tidak mengingatkan. Alah, ulang lagi. Dan itu akhirnya menuntut kita latihan itu memang benar-benar perfect. Disiplin dan kemudian timing juga gitu. Waktunya benar-benar ditetapkan, walaupun itu studio pribadi yang dibuat khusus untuk kita, tapi tetap kita mencoba menghargai waktu. Dan Mas Agung itu orangnya paling disiplin. Katakanlah kita latihan jam 10 pagi, paling nggak setengah 10 sudah nyampe di situ. Setengah 10 sudah nyampe di situ, ngobrol banyak apa yang mau di latihan ini, kemudian apa yang mau digarap. Itu sebelum latihan justru malah sudah kita bahas, sehingga saat latihan ya benar-benar tahu materinya apa yang mau dikulik ya. Itu. Dan PR di rumah juga banyak. Artinya ketika kita mau nggarap lagu apa dalam posisi masih kaset waktu itu ya. Iya. Ya karena kita paham bahwa manajemen di Pumars itu seperti itu, sehingga ketika dapat kasetnya ya kita langsung dengerin berulang-ulang sampai kasetnya molor. Nah,
Dan sekarang tahu kan kalau kaset molor kayak apa? Iya. Belum ada MP3. Lah ya itu. Dulu kan belum ada MP3, Mas. Lah, dan tidak semua punya kaset. Artinya punya kaset dari band tertentu. Waktu itu bagaimana caranya bisa mendapatkan materi itu? Apakah ngerekam sendiri atau memperbanyak atau sampean kulaan kaset kosong? Kebetulan kan gini, kita